Halo sahabat inovasi, jumpa lagi bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, seperti yang diketahui saat ini sampah menjadi salah satu masalah yang cukup pelik. Nah, untuk menanggulangi sampah ini berbagai macam cara dilakukan para praktisi, pemerintah maupun masyarakat umum yang bekerja sama dalam menanggulangi sampah. Nah, apa hubungannya sampah dengan inovator kita hari ini? Kalau begitu langsung kita sapa inovator kita dengan Bapak Kemas Atin, Sarjana Pendidikan. Halo Bapak, halo. Apa kabar nih Pak Kemas? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik nih. Pak Kemas, mungkin bisa diceritakan sedikit kepada pemirsa di rumah, inovasinya namanya apa, yang melatar belakanginya apa nih, yang mengenai sampah. Silakan Bapak. Oke. Jadi kita membuat suatu alat inovasi yang berjudul Water Cleaning and Fire Factor RoboBot. Nah, kenapa kita membuat inovasi tersebut? Pertama, kita mengikuti salah satu event yaitu workshop online yang diselenggarain oleh pihak CMIO. Kita mengambil tema workshop online-nya yaitu Applied Robotic di tahun 2019. Nah, terus setelah kita mengikuti workshop online 1 bulan, itu kita ditantang sama penyelenggara membuat suatu inovasi yang berhubungan dengan applied robotic. Terus saya beserta tim siswa-siswa saya berdiskusi, kita inovasi robot apa yang akan kita buat nih. Nah, ternyata di tim kami ada yang mengusul, Pak, kita kan punya sungai nih. Nah, terus sering sekali pencemaran di sungai, yaitu dengan banyak sampah berserakan, baik itu akibat dari alam maupun manusia ya. Intinya sampah di sungai itu termasuk sampah yang sulit untuk kita urai atau untuk kita bersihkan. Dan cukup mengganggu lingkungan tentunya. Iya, benar sekali Bu. Jadi dengan salah satu melatar belakangi sampah yang ada di perairan yaitu Sungai Musi. Nah, coba kita buat miniatur robot water cleaning, pembersih sampah, dan juga kita tambahi inovasi bukan hanya sekedar pembersih sampah, jadi juga bisa memadamkan api yang ada di perairan. Oke, jadi inovasinya ini bernama Fire Factor Water Cleaning RoboBot ya Pak ya. Nah, inovasinya ini memiliki dua fungsi, tidak hanya membersihkan atau bisa mengangkut sampah di wilayah perairan, namun juga bisa memadamkan api. Mungkin kan kalau misalnya ada kapal-kapal kecil yang terbakar gitu ya Pak ya, bisa dibantu dengan alat ini, di mana mungkin dalam keadaan kondisi tertentu tidak bisa secara manual atau orangnya langsung yang terjun ke lokasinya ya. Jadi robotnya duluan yang melakukan penyelamatan pertama ya. Oke, ini menarik sekali ya. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa inovasinya ini juara 1 online atau workshop online di tahun 2019 se-Asia Tenggara. Wow ya, luar biasa nih, bangga nih sebagai masyarakat Sumsel nih, kita ada juara 1, inovator kita meraih juara 1 se-Asia Tenggara nih dengan inovasi Fire Factor tadi ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, cara kerjanya seperti apa nih untuk alatnya sendiri? Oke, untuk alatnya itu sendiri ya simple untuk cara kerjanya, yang mana kita buat dengan 2 metode manual dan juga metode otomatis. Nah, kalau untuk manual ya biasa untuk menghidupkan jalannya kapal itu sendiri. Nah, kalau yang otomatisnya kita bisa kendalikan dengan menggunakan smartphone, dengan aplikasi yang kita buat sendiri. Dan itu mudah dalam penggunaannya, secara gratis, free, dan itu bisa kita kontrol dengan melalui jarak jauh gitu. Oke, ini coba ini ya Pak, dijelaskan lebih lanjut nih, manual itu kita mendorong si robot-botnya atau gimana nih?
perbedaannya manual dengan otomatis nih? Oke, kalau untuk manual ini misalnya nanti kalau kan kita buat ini kan prototipe miniatur ya. Kalau misalnya aslinya ya itu bisa dikenakan langsung di alat kapalnya. Seperti itu maksudnya manual. Nah, kalau untuk otomatis tadi sama seperti hanya pesawat ya, ada sistem autopilot. Nah, itu sama. Kita juga ada kontrolnya secara langsung dari HP, dan itu bisa kita gerakan dengan jarak jauh sehingga kapal itu nggak usah kita kendaliin, cukup dengan menggunakan hanya smartphone, kapal itu bisa mencari sampah yang kita inginkan. Seperti itu, memungut sampah yang kita inginkan. Smart sekali ya pemirsa ya. Jadi kita bisa secara manual ataupun secara di era yang serba digital seperti ini ya Pak ya. Tentunya kita juga mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi robobotnya ini juga bisa dikendalikan secara digital melalui smartphone kita. Berarti yang harus kita pasang itu titik koordinat tertentu lokasinya atau gimana nih? Dia sama seperti hanya kayak remote control ya. Oh gitu. Jadi kita ngendaliinnya dari HP yang mana kita sudah susun dari domain-domainnya dan aplikasinya ya, untuk bagaimana robotnya ini bisa mengaktifkan conveyor untuk mengangkut sampahnya, bagaimana kita mengaktifkan motor pompa untuk memadamkan api, bagaimana kita memainkan kipas kapalnya untuk dia bergerak maju, mundur, belok, kanan, kiri. Betul, bisa kita kendalikan dari smartphone kita ya. Ini ada tim khusus nggak nih dalam pembuatan inovasinya itu sendiri? Kalau untuk tim khususnya ya, karena kita akan mengikuti workshop online yang di situ terdiri dari 1 guru pembimbing dan ada 3 siswa student. 1 saya sendiri selaku guru pembimbing Kemasatin, dan siswa saya ada 3. Pertama Ahmad Aziz, kedua Ari Hartawa, dan ketiga Raihan Taufikur Rahman. Jadi kita ada 4 orang. Oke, nah kan ini alatnya ya cukup canggih dan apalagi sudah menang di tingkat internasional ya, se-Asia Tenggara. Boleh dijelaskan nggak apakah ada hambatan nih dalam pembuatan alat ini? Kalau untuk hambatannya itu sendiri ya pasti setiap kita pembuatan inovasi ya terkadang ada trouble ya. Nah, kalau hambatannya itu sendiri baik itu di programming maupun di mekanik itu ada semua. Kalau contoh ya di programming kita masih kadang memecahkan masalah bagaimana alat ini bisa bekerja dengan dengan baik, rapi, bersih kayak gitu. Tapi alhamdulillah terpecahkan masalah dari programmingnya. Kalau untuk dari mekanik itu sendiri biasanya sih kita terkendala mencari komponennya kalau itu misalnya rusak. Nah itu karena kita biasanya ya belinya online. Tidak ada di lokal ya Pak ya, di luar ya itu. Untuk peralatannya. Membutuhkan waktu berapa lama nih Pak sehingga sampai jadi dari trial and error-nya ini? Kalau untuk trial and error atau pembuatan ya, dari proses pembuatan sampai di finishing itu kita kurang lebih 2 minggu. Gitu. Emang ada batasan waktu dari penyelenggaranya ini ya, dia pakai time limit ya, jadi memang memacu selain kreatif juga cepat ya gitu ya Pak ya. Nah, sudah pernah diuji coba belum nih Pak untuk alat ini sendiri? Kalau untuk uji cobanya udah kan, kita waktu mengikuti workshop online tersebut ya kita diminta untuk pembuatan video dari perakitan, proses, trial and error sampai mereka pengen lihat secara langsung melalui video robotnya tadi bekerja dengan sesuai yang apa kita buat tadi. Gitu. Lokasinya di mana nih waktu aplikasinya? Ya. Kalau untuk uji coba kebetulan juga di SMK Negeri 2 Palembang kita punya kolam ya, kita juga punya taman hias kolam. Jadi di situ kita bersihin sampah-sampah yang ada di kolam itu. Jadi sangat menarik sekali ya. Jadi ini kan masih skala miniaturnya ya Pak ya. Nah mungkin kalau nanti kedepannya ada pemirsa di rumah yang berminat untuk dalam yang skala besar itu bisa ya Pak ya dikembangkan dengan Bapak dan tim ya untuk mengembangkan peralatannya sendiri. Karena kan seperti yang tadi ikon Palembang Sungai Musi ya Pak ya. Bisa bekerja sama, ada pihak swasta ataupun pemerintah yang berminat untuk mengembangkan ke arah yang lebih besar ya Pak ya. Nah mungkin di sini apa ada harapan-harapan tersendiri nih Pak kepada sekolah atau pemerintah? Kalau untuk harapannya sendiri ya, pertama ya kita bersyukur ya atas supportnya sekolah ya, kita sudah disupport selama ini. Harapan kita ya yang jelas pengennya yang terbaik, berharap karya-karya kami nantinya ada yang penyokong atau yang mensupport skala besar, alhasil bisa tuh menjadikan manfaat untuk kita khususnya di masyarakat Palembang. Seperti itu.
Oke, nih Pak, yang terakhir nih, kan sebagai seorang pendidik ya Pak ya, jadi kita juga memotivasi anak didik kita untuk terus berinovasi. Mungkin ada pesan-pesan khusus nih Pak, Bara untuk yang sahabat inovasi yang nonton di rumah nih. Oke, untuk sahabat inovasi yang ada di rumah, pesan saya ya, teruslah banyak belajar, jangan mudah menyerah, karena hidup itu penuh dengan tantangan. Apapun yang bisa kalian buat dan itu bisa bermanfaat, itu akan menjadikan pahala untuk kalian tentunya. Oke, sahabat inovasi, sungguh inspiratif sekali pesan dari Bapak Kemas Atin ini. Nah, dimanapun kita berada, profesi apapun kita ya Pak ya, jangan tidak menutup kemungkinan kita untuk terus berinovasi tentunya. Nah, terima kasih sekali nih kepada Bapak Kemas sudah menginspirasi kita semua, dan peserta didiknya mungkin di rumah sedang menonton nanti ya Pak, ikut mensupport ya Pak ya, dari segi inovasinya, terus membantu anak didiknya sendiri untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, dan seperti yang Bapak bilang tadi, tentunya mendapatkan pahala. Oke, baik sahabat inovasi, jangan lupa kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah merupakan peluang inovasi, setiap solusi harus bersinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.